asal Italia ada Como. Yang dikabarkan ini punya ketertarikan sama pemain kita yakni Rizky Ridho. Ternyata bisa kita iya. masuk ke sana asalkan kualifikasinya masuk. Tadinya saya berpikir kalau timnas kita lanjutin tren pakai 3 back di belakang lagi, kayaknya udah mulai tersingkirkan tuh Elkan Bagot ya. Hai teman Alar semuanya, selamat datang lagi di Tiki Taka. Hari ini kita akan membahas bagaimana kiprah dari para pemain kita yang berkarir di Liga Luar. Dan untuk membahasnya hari ini seperti biasa, kita sudah kedatangan komentator kesayangan kita. Ada Mas Sabto Haryo. Halo Mas. Halo Nat. Dan juga ada Rizal Palevi. Hai Rizal. Halo. Oke, ini kita akan membahas karir mereka ya di Liga Luar. Mungkin akan kita mulai dulu dengan Elkan Bagot, karena Elkan Bagot ini kan akhirnya kembali lagi ke timnya, bisa bermain lagi setelah cedera yang dialaminya. Tapi kalau misalkan ngomongin tentang Elkan Bagot, mungkin langsung nih ya, timbul pertanyaan-pertanyaan dalam pikiran kayak, sebetulnya Elkan masih bisa lagi nggak sih untuk kita panggil lagi ke, bukan kita sih ya, panggil lagi ke timnas. Karena kan ini sebetulnya nama yang juga sudah sempat diinginkan di eranya Coach Shin kemarin. Ya, ini pemain yang memang sempat ada isu ya, sehingga apapun yang ada di balik itu, dia kayaknya berapa kali pemanggilan udah nggak jadi bagian dari timnas lagi gitu. Cuman kan saya melihatnya selalu dari sisi kepantasan dalam artian ketika dulu mungkin belum banyak pesaing gitu kan. Dulu kan mungkin hanya Elkan sama Jordi Amat yang ada dalam tim, sehingga presence-nya tuh betul-betul dibutuhkan gitu, kehadirannya gitu. Sementara sekarang begitu banyak pemain yang ada di posisi CB gitu kan. Ada belum lagi Rizky Ridho yang sudah bisa adjustment untuk tampil di level yang baik. Lalu ada Jay Itzes, ada Messilhurst, Kevin Dix bisa main di situ, Justin Hubner bisa main di situ. Jadi banyak opsi lah kalau misalnya beberapa pemain tuh tidak bisa dipanggil lagi. Jadi kita nggak sepusing dulu gitu. Cuman kan harus kita lihat lagi ketika di level klub, apakah dia tetap bisa memberikan permainan yang pantas untuk masuk timnas gitu. Nah dalam kasus Elkan Bagot, berapa pertandingan dia nunjukin itu gitu. Ketika balik lagi sama Blackpool, udah bisa dapat menit play yang banyak, udah bisa ngasih kontribusi yang cukup baik, sehingga layak untuk kembali dipanggil ke timnas. Paling nggak, kalau kita selalu main dalam 2 FIFA Matchday, itu kan artinya misalnya bisa ada rotasi juga antara pemain. Misalnya satu pemain mengalami cedera ataupun ada kartu seperti kasus Justin Hubner gitu kan, jadi kan nggak bisa dimainin gitu. Nah kalau kita punya opsi banyak itu kan akhirnya memberikan alternatif bagi pelatih untuk bisa merotate pemain pada saat latihan sehari sebelum pertandingan, apakah dia ternyata menjadi pilihan yang tepat untuk strategi yang dihadapi terhadap lawan-lawan yang akan dihadapi. Nah itu kan juga butuh pemikiran yang mendalam tentunya dari pelatih gitu, untuk memastikan pemain gue cocok nggak nih untuk dipanggil, pemain gue cocok nggak untuk memainin skema lawan tim-tim yang seperti ini gitu. Mungkin kalau lawan tim ini pemain ini kurang cocok, untuk lawan tim ini pemain ini kurang cocok, kan bisa juga dilihat seperti itu, tergantung skema apa yang akan dimainkan gitu. Cuman kalau balik lagi kasus Elkan Bagot tadi, ya menurut saya sih udah layak lagi lah dipanggil karena penampilannya sudah mulai menunjukkan performance yang layak untuk dipanggil. Tadinya saya berpikir kalau timnas kita lanjutin tren pakai 3 back di belakang lagi, kayaknya udah mulai tersingkirkan tuh Elkan Bagot ya. Tapi kalau kita nantinya bersama Patrick Kluivert main 4 back, si Elkan Bagot bersama klubnya juga udah menunjukkan performa dari 4 back pun sejauh ini cukup konsisten dan solid gitu. Di 7 pertandingan terakhir Blackpool tidak terkalahkan, dan dari 7 diantaranya Elkan Bagot tuh terlibat dari 3 atau 4 game itu sebagai starter. Jadi ini lagi tren yang sangat positif banget bagi dia, dan yang cukup mengejutkan bagi saya justru pelatih ngasih kepercayaan ke dia adalah Steve Bruce ya. Pelatih yang dapat julukan manusia dinosaurus ini. Pelatih di Inggris, manusia yang sudah sangat ketinggalan dari segi taktik katanya, tapi dengan skema seperti itu, Bagot bisa cocok banget. Dan saya rasa harapan saya kita ada melihat kesempatan kedua bagi Elkan Bagot, karena ini buat para fans timnas saya yakin punya memori khusus lah bersama Elkan Bagot di tahun 2020, 2021 awal. Ini pemain yang bisa membawa angin segar untuk lini belakang kita, dan ngelihat performa dia kayak begini, saya rasa besar kemungkinan mau kita pakai 3 back atau 4 back sekalipun, dia bisa jadi opsi buat dipanggil untuk memperkuat barisan lini belakang kita sih. Terutama dari sisi postur ya. Itu. Postur yang begitu tinggi, bola-bola sapuannya, ataupun ketika kita mencoba untuk
memanfaatkan bola mati lewat sepak pojok atau tendangan bebas. Presence dia di kotak penalti lawan ya jelas dibutuhkan dari postur dia. Ya, postur dan juga posisinya ya, why not untuk bisa menambah kekuatan tambahan lagi untuk timnas kita. Nah, kita nyebrang lagi nih, kali ini ada yang dari tim Belgia, sekarang sudah resmi pindah ke J1 League Japan, ada Sandy Walsh yang sekarang sudah resmi berseragam Yokohama Marinos. Ini kita semua tahu bahwa kenapa dia akhirnya pindah, karena dia ngerasa bahwa tidak mendapatkan menit bermain yang cukup ketika bermain di klub sebelumnya. Akhirnya dia bermain di J-League dengan seragam baru yang seperti ini. Dia juga sempat mengatakan bahwa suatu kehormatan besar dan saya emang sangat ingin untuk bisa bermain di Liga Jepang. Kabarnya seperti itu. Dengan segala hormat ya buat Pratama yang sebelumnya udah sempat di situ, lalu Justin Hubner juga yang sempat di situ, lebih terkesan bukan pada aspek teknik gitu untuk mengambil dua pemain ini gitu. Terbukti dalam pemanggilan jarang sekali masuk starting line up. Cadangan apalagi starting line up ya cadangan aja jarang, kadang-kadang itu tidak ada di bangku cadangan gitu. Sementara untuk kasus Sandy Walsh, dia punya satu pesaing yang menjadi wakil kapten dari Yokohama Marinos, Ken Matsubara. Itu pemain yang sudah main 132 kali untuk Yokohama Marinos. Jadi kalau kita bicara posisi bek kanan biasanya dia gitu. Cuman Sandy Walsh kan juga punya CV yang cukup mentereng juga, bermain 128 kali buat Mechelen dan juga punya kemampuan untuk mengirim bola-bola crossing yang berakhir assist. Itu berapa kali dilakukan oleh Sandy Walsh. Tipe pemain yang emang biasa disukai sama Yokohama Marinos, tipenya seperti itu. Wingers, fullback dengan manfaatin flank, lalu ngumpan-ngumpan ke tengah. Dia punya Lopez yang punya kemampuan nyundul yang bagus, sehingga apa yang ditawarkan Sandy Walsh itu sangat mungkin untuk bisa dimainkan oleh Yokohama Marinos sebagai starter gitu. Mungkin ada rotasi antara tadi Ken dan juga Sandy Walsh, tapi kemungkinan dia tampil mungkin di atas 50% gitu dibandingkan sebelumnya Pratama Arhan gitu ada di situ ataupun Justin Hubner gitu. Sementara kalau Sandy ya saya rasa akan menjadi salah satu bagian penting ya. Walaupun J-League baru memulai lagi ya, yang musim barunya baru memulai, tapi kan mereka tetap main di Champions League Asia juga dan mereka lagi memimpin klasmen. Tentunya harus ada rotasi yang dilakukan oleh pelatih sehingga keberadaan Sandy Walsh itu amat mungkin memberikan dia kesempatan untuk jadi bagian dari Yokohama Marinos. Saya rasa ini pembelian yang cerdas ya dari Yokohama Marinos mendatangkan Sandy Walsh karena mereka sendiri juga butuh, tadi Mas Ado udah nyinggung posisi bek kanannya ya. Untuk secara rotasi itu minim juga di posisi itu gitu. Posisi yang biasa dimainkan oleh Sandy Walsh jadi jelas dibutuhkan dan juga opsi di lini belakang mereka nggak sebanyak itu ternyata. Jadi kalau untuk opsi rotasi saya rasa itu bisa jadi kemungkinan besar dia main di sana. Faktor benefit dari main di banyak kompetisi juga pasti akan sangat dibutuhkan pemain-pemain kedalaman dan Sandy Walsh punya benefit di daerah sana. Dan faktor lain yang menurut saya excited dengan kepindahan ini ya soal ini sih ya, kompetitif dari liganya tersendiri gitu. J-League yang mana di 2 tahun, 3 tahun lalu Yokohama pernah menjadi juara, tapi kompetitifnya liga ini tuh luar biasa gitu. Tim yang musim lalu juara pun nggak ada jaminan musim depan bisa bersaing lagi di papan atas, karena terbukti Yokohama Marinos juara, habis itu turun kedua, habis itu sempat turun ke rentetan 2 papan 10 ke bawah gitu. Jadi saya rasa kompetitifnya begitu luar biasa, juaranya juga kerap kali berganti, dan saya rasa ini kepindahan yang tentunya akan sangat membantu untuk perkembangan bagi Sandy Walsh itu sendiri. Nah, mungkin kita juga masih akan ngebahas tentang bagaimana pentingnya menit bermain ya. Kali ini dari Rafael Struijk yang harus kembali memulai pertandingan dari bangku cadangan. Dan kalau dilihat-lihat artinya ini adalah penampilan keempat kalinya yang dia itu memulai pertandingan dari bench atau bangku cadangan. Emang seberapa penting sih Mas untuk kalau kita lihat apa ya menit bermain yang dibutuhkan untuk setidaknya juga pasti kan akan ada dampaknya juga nih kepada performance setiap pemain. Apalagi ketika diwawancara Patrick Kluivert sama siapa Nacho Shihab ya, dia bilang bahwa gue akan melihat minute play sebagai salah satu acuan untuk memilih pemain. Itu yang disuarakan langsung oleh Patrick Kluivert. Artinya kan dia melihat sebuah hal yang lazim terjadi di sepak bola Eropa emang. Ketika lo punya minutes play banyak, ketika seorang pemain terancam karena tidak dapat minutes play, makanya banyak yang pindah kan. Gue lebih seperti halnya mungkin Marcus Rashford juga, yang kalau kita tahu baru pindah karena memang tidak punya minutes play yang cukup gitu. Keputusan dia untuk bisa bertahan di timnas Inggris tentunya bisa terganggu kalau dia jarang bermain. Dalam hal ini kan pemikiran Kluivert mungkin seperti itu gitu kan. Cuman tidak
100% itu berlaku juga buat timnas Indonesia, karena kan beberapa pemain kita banyak juga yang hanya menjadi pemain cadangan. Salah satunya mungkin saya mencontohkan Marcelino, ketika di Denze kan dia juga bisa dibilang jarang menjadi starter, bahkan menit playnya dikit banget gitu. Cuman kan ketika dia main di timnas, ternyata dia bisa perform gitu kan. Artinya tidak melulu 100% seorang pemain jarang dapat minutes play, otomatis dia akan tampil jelek di timnas, belum tentu juga gitu. Nah, bukti dari Marcelino sudah ada, dan beberapa pemain di Eropa juga jarang tampil, tapi ternyata bisa tampil bagus juga ketika tampil di timnas Indonesia. Artinya mungkin akan ada kombinasi gitu antara pemain yang punya minutes play dan juga pemain yang nggak punya minutes play, tapi ketika berseragam timnas dia berbeda, dia bisa tampil all out, dia bisa tampil dengan performance yang tinggi secara konsisten. Nah, ini yang mungkin harus kita tunggu nih, apakah ucapan Kluivert betul-betul akan diterapkan 100% bahwa lo jarang main, lo nggak gue mainin, ataupun ada penyesuaian lah dari Kluivert untuk memilih pemainnya. Iya, dan Patrick Kluivert juga kayaknya nggak sekali dong di presscon bilang kayak begitu ya. Kalau tadi pas ditanya Mas Firzi pun dia juga jawab hal seperti itu kan, ketika ditanya pemilihan line up nanti kayak gimana ya. Satu, soal jam menit bermain, menurut saya itu kan sangat penting. Dan kalau kita berkaca di fase ronde 3 di game-game awal kan kita udah ngeliat tuh dampak pemain yang menit bermain di klubnya kurang ketika tampil di timnas, staminanya emang kegerus banget. Contohnya Tom Haye, bahkan waktu itu bukan karena dia belum dapat menit bermain, klubnya yang belum dapat waktu itu kan, jadi dia masih mencari klub, dan itu dampaknya di 2 game pertama bagi kita tuh emang stamina dia kelihatan banget, cepat banget kekuras dan gitu. Jadi dari faktor match fitness pasti akan sangat berpengaruh. Tapi kalau konteksnya si Rafael Strijk ini sendiri ya emang cukup pelik ya, bisa dikatakan demikian, karena dia startnya cukup oke gitu ketika start karirnya di bulan November-Oktober lalu bersama Brisbane Roar, tapi habis itu ya trennya memang mengalami penurunan. Bukan hanya Rafael Strijk-nya sendiri, tapi klubnya sendiri sekarang lagi berjuang di dasar klasemen juga gitu, dan kelihatannya juga cukup sulit bagi mereka untuk mengembalikan keadaan buat bisa survive di liganya saat ini. Jadi saya rasa faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh, dan jujur saya khawatir akan keberlangsungan Rafael Strijk sebagai pemain utama di bulan Maret nanti di pertandingan lawan Australia dan pertandingan lawan Bahrain, karena jelas ada Ole Romani dan kemungkinan ada nama-nama lain akan mengisi di lini depan. Jadi jujur saya khawatir akan keberlangsungan posisi dia sebagai regular starter di timnas Indonesia. Oke, kita harapkan yang baik-baik aja dulu ya, tapi akan kita lihat juga bagaimana resultnya di pertandingan yang nantinya juga akan kita lihat bersama. Nah, sekarang kita juga akan membahas tentang yang menarik juga, karena kita akan nyebrang ke Serie A, karena ada tim asal Italia, ada Como, yang dikabarkan ini punya ketertarikan sama pemain kita, yakni Rizky Ridho. Nah, ini menurut aku sangat hebat banget ya, karena artinya kan juga membuka peluang dan mempunyai dampak signifikan juga nih dari karirnya pemain lokal yang ada di Indonesia nih, Mas Sabto. Iya, kalau Italia kan atau Serie A ya, agak sedikit tricky dalam menyikapi non-European players. Dulu mereka begitu saklek, hanya boleh mendaftarkan 2 pemain yang non-European players, atau non-European, bukan Uni Eropa lah, bukan bagian dari Uni Eropa, cuma boleh 2. Kalaupun 1 mundur, baru bisa didaftarin lagi, jadi mereka punya kuota cuma 2 gitu. Tapi sekarang agak sedikit melentur, dulu bahkan ketika 1 mundur nggak boleh daftarin lagi, tapi sekarang ketika 1 mundur boleh didaftarin lagi. Jadi kuotanya ada 2. Kalau saya lihat di catatan Como ada 5 pemain atau 6 pemain kalau nggak salah yang non Uni Eropa benderanya. Tapi kan apakah mereka punya dual pasport? Artinya kan beberapa pemain seperti kasusnya Mahdi Taremi, ketika dia datang memang masih bukan sebagai pemain non-Uni Eropa, tapi dia akan berpaspor Portugal, sehingga dia bisa juga untuk menjadi pemain yang Uni Eropa gitu. Nah, apakah 5 pemain yang ada di Como itu punya dual paspor juga, sehingga memberikan kesempatan bagi Rizky Ridho untuk bisa masuk sebagai pemain yang murni non-Uni Eropa. Pemain non-Uni Eropa yang datang dari liga lain itu bisa didaftarkan. Kasusnya Alexis Sanchez. Ketika datang, dia habis datang dari Ligue 1, jadi dia bisa datang ke situ karena sama-sama dari negara yang Europe atau Uni Eropa gitu. Nah, ini kan dari luar Uni Eropa, pemainnya juga non Uni Eropa, sehingga slotnya akan terambil 1 tuh untuk pemain yang non Uni Eropa. Biasanya mereka agak memilih betul-betul pemain yang jago banget nih untuk mengisi kuota itu kan. Karena slotnya dikit gitu ya. Dari Amerika Selatan lah yang pasti kualitasnya lebih baik, Argentina, Brazil, dari Afrika pun bisa jadi pemain-pemain ini yang biasanya didahulukan. Tapi kalau ternyata opsi ini betul-betul diambil oleh Como, ya jelas sebuah hal yang
sangat positif pastinya Betul, ya, betul. memberikan kesempatan bagi salah satu pemain terbaik kita untuk bisa menjajal kompetisi terbaik, salah satu terbaik di Eropa, sehingga pasti dia akan mendapatkan segala macam lah ya, ya ilmu, ya dari sisi teknik akan lebih membaik, dan tentunya akan membuka kesempatan bagi pemain lain. Kalau memang wah ternyata bisa kita masuk ke sana asalkan kualifikasinya masuk. Zal, ini kayaknya akan menarik kalau misalkan kita bisa melihat Rizky Ridho ternyata main di Como. Wow, akan sangat menarik banget, Betul. bikin orang pada semangat banget buat nonton. Tapi kalau ngomongin soal kepindahan pemain Indonesia ke Como, saya rasa bukan barang baru lagi kali Mas. Udah dari musim lalu ketika Como promosi pun juga banyak narasi mengatakan kayaknya ini minat nih sama pemain ini, tapi selalu ditepis sama media-media sana gitu. Saya ingat banget soalnya waktu itu pernah bahas Terakhir juga. Tom Hai ya? Iya, Tom Hai juga pernah dibahas juga. Dan mereka itu kan tim yang kalau kita lihat dari segi promosinya tuh bisa dikatakan akselerasinya cepat banget ya. Mereka baru start di Liga Kasta berapa di tahun berapa, tapi sekarang udah bisa berlaga di Serie A gitu. Akselerasinya begitu cepat dan mereka itu katanya juga pendekatan beli pemainnya, buy datanya juga kuat banget gitu. Jadi kalau seandainya emang datanya mereka kuat dan Rizky Ridho memenuhi aspek tersebut, itu sebuah kebanggaan tersendiri sih bagi kita masyarakat Indonesia dan karirnya peningkatan yang luar biasa juga bagi Rizky Ridho. Tapi jujur ini tim yang saya rasa udah berkali-kali dikaitkan dengan pemain-pemain Indonesia dan sampai sejauh ini belum ada titik terangnya gitu. Jadi saya rasa ini berita yang bisa dianggap sebagai sesuatu yang cukup membanggakan aja. Tapi kalau sampai terjadi itu luar biasa banget. Tapi saya nggak expect sampai ke sana sih. Iya, betul-betul. Karena udah pernah ada sebelumnya, tapi seolah kayak PHP mungkin bisa dibilang gitu. Si Mas, kita nggak tahu kelanjutannya seperti apa kan. Semoga yang ini beneran akhirnya ada terjadi. Jadi Serie A makin seru juga nih nanti kita menyaksikan ada pemain Indonesia di sana. Nah, kalau dari mungkin liga yang juga menarik nih ya, karena diisi oleh kalau nggak salah 4 pemain Indonesia yang berada di Liga Thailand. Liga Thailand. Tapi mungkin yang bikin saya jadi penasaran, apa sih Mas yang mungkin spesial dari Liga Thailand dan kenapa ini menjadi sebuah destinasi yang cukup favorit juga nih dari pemain-pemain lokal kita? Iya, terlepas dari timnasnya yang berapa kali sudah bisa kita kalahkan ya, kan seolah-olah kita melihat bahwa kita lebih baik dari Thailand gitu. Ya kalau bicara timnas ya mungkin bisa diperdebatkan gitu kan. Oke, timnas kita lagi lebih bagus dari Thailand gitu. Cuman kalau kita bicara liga, kita tertinggal jauh dari Thailand. Kita bicara liga yang sudah established cukup lama dan juga cukup serius dalam menggelar liganya. Lalu ketika mereka tampil di kompetisi regional seperti Liga Champions Asia atau Piala AFC, itu timnya serius semua gitu. Mereka menurunkan tim terbaik untuk bisa dapat poin yang bagus untuk liganya gitu. Jadi ketika Liga Thailand ada di peringkat ke-7 dan 8 Asia, itu kan suatu bukti bahwa loh mereka bisa hampir sejajar, bukan sejajar ya, hampir nggak jauh dari J-League, dari Korea, dari liga-liga Arab Saudi. Itu kan menunjukin bahwa tim ini atau liga ini emang layak untuk jadi destinasi pemain kita gitu. Kita jangan melihat sebagai mereka lawan timnas kita yang sering ketemu nih di ASEAN, tapi liganya mereka jauh lebih established, jauh lebih profesional, jauh lebih berkualitas dibandingkan Liga 1 gitu. Jadi ya ketika para pemain pindah ke sana itu jelas sebuah lompatan kalau menurut saya gitu ya, dibandingkan mereka bermain di liga kita yang kualitasnya sorry to say belum sebaik atau konsisten klub-klub di Liga Thailand gitu. Ketika mereka masuk ke situ, ternyata banyak yang bisa ngasih pembuktian juga. Pratama begitu masuk, ternyata bagus. Impactnya bagus. Belum lagi Asnawi yang sempat saya singgung berapa kali di sini, dia berapa kali dipilih atau didaulat oleh publik sana sebagai bek kanan terbaik di Liga Thailand. Itu kan artinya pemain kita bisa bersaing sebetulnya di beberapa posisi di sana ya. Ya mungkin striker sulit, gelandang sulit, tapi di beberapa posisi seperti wingback Pratama Arhan, dulu bek tengah Yanto Basna sempat ada, lalu di kanan Asnawi ada. Itu kan suatu bukti bahwa pemain-pemain kita bisa loh memberikan something di liga yang kualitasnya jauh dibandingkan liga kita gitu. Tadi Mas Aldo menyinggung di level Asia levelnya 7-8. Jadi bisa dibayangkan kalau kita perkecil lagi ke Asia Tenggara, level mereka mungkin bisa dikatakan yang terbaik dibandingkan di negara-negara Asia Tenggara lainnya. Dan saya rasa salah satu faktor kenapa ini laku banget jadi destinasi pemain-pemain kita dan jadi catatan bukan hanya pemain-pemain macam Asnawi atau Pratama loh, justru pemain yang lebih juniornya lagi sekarang kayak Mesel sama Iqbal juga bakal berlabuh ke sana kan. Jadi saya rasa ini udah dipantau juga sebagai Kuateh juga udah berlaga di sana. Jadi saya rasa ini emang udah dipantau sebagai liga yang kompetitifnya bagus dan untuk berkembang bagi para pemain muda juga kesempatan itu akan datang gitu. Dan
Dan Pratama Arhan juga minggu ini dapat predikat sebagai Player of the Week. Jadi itu sebuah prestasi juga bagi masyarakat kita. Dan saya rasa Asnawi tadi udah Mas Haryo singgung. Dan yang lebih menariknya lagi dari Asnawi adalah bukan hanya sebagai bek kanan ya. Dia kalau di Port tuh ditugaskan tuh sisir area kanan semua deh. Mau sebagai bek kanan, mau sebagai winger kanan, atau midfielder kanan sekalipun. Dia bisa ngelakuin. Jadi saya rasa emang ada peningkatan kualitas dari pemain-pemain kita sendiri ketika berlaganya tuh di Liga Thailand. Jadi itu sangat bagus. Jadi citra yang sangat bagus bagi negara kita juga, dan saya harap ke depan ini bukan pertama dan terakhir kita ngeliat pemain-pemain muda kita berlabuhnya ke sana, karena udah terbukti abang-abangnya udah sukses loh ini. Yang junior-junior juga ikutin lah langkah-langkah mereka. Betul, ada pengalaman pastinya ya, pengalaman-pengalaman yang lebih baik yang juga bisa diambil untuk nantinya bisa di-sharing ke sini ya kan? Atau mungkin dapat info-info A1 Thailand kita juga tahu ya. Jadi pas lawan Thailand kita lebih ready lagi. Berguna. Oke, sekarang kita punya kabar topik yang juga sangat menarik ya, ini tentang topik naturalisasi. Dan James, ini kelahiran tahun 2000 yang memiliki perjalanan karir yang cukup menarik juga ya kalau kita ikutin. Dia dari Akademi Ajax, habis itu hingga akhirnya bersama Go Ahead Eagles, Eredivisie, dan sekarang dia adalah pemain yang bermain di posisi bek kiri. Tapi ngomongin tentang posisinya ini, yang jadi pertanyaan adalah posisi tersebut kan udah diisi oleh pemain-pemain yang cukup ada juga nih gitu. Amunisinya udah ada nama seperti Verdong, ada Patinama gitu ya, ada Pratama Arhan. Masih diperlukan lagi kah untuk bisa ada tambahan lagi, Mas Sabto? Ada juga Nathan juga ya. Nathan juga ada. Iya, cuman kalau Shane dan juga Nathan mungkin mereka lebih versatile ya, bisa di beberapa posisi gitu. Kalau ini benar-benar murni bek kiri gitu, seperti halnya si Verdong. Jadi ya, if something happens to Verdong, kalau saya sih melihat usia ya, kalau sekarang masih di 24 menuju 25, artinya 5 tahun yang masih maksimal yang bisa ditawarkan tuh masih menjadi opsi yang cukup realistis untuk kita ambil gitu. Tapi kalau kita bicara pemain di atas itu kayaknya udah sulit ya. Kalau kita bicara kalau levelnya masih di grade 2 gitu ya. Maksudnya bukan kayak kita ngambil Haaland misalnya gitu. Maksudnya pemain sejago gitu mungkin di usia 29 gitu masih nggak masalah gitu. Cuman kalau masih rata-rata gitu mungkin di usia 20-an ke atas 30-an tuh kayaknya sebaiknya kalau menurut saya pribadi sih jangan ya. Karena ini bisa menyulitkan pemain kita juga untuk bisa naik, sementara yang ditawarkan oleh dia juga waktunya nggak cukup banyak gitu. Sementara kan yang dibicarakan oleh PSSI untuk mengambil pemain adalah yang bisa menawarkan durasi 5-10 tahun. Makanya banyak pemain muda yang di 20 tahun kan diambil karena mereka masih bisa 5-10 tahun masih bisa membela timnas kita gitu loh. Sementara kalau di atas itu mungkin menurut saya kurang pas lah. Kurang pas, sudah nggak prime. Ya, prime-nya sudah lewat gitu. Nah, sementara kalau si Dan James ini ya 25 masih oke, dan kita bicara bek kiri tentunya butuh rotasi juga kalau kita tampil di kualifikasi lain ya, dan juga FIFA Matchday yang mungkin nanti uji coba atau apa, ya pasti bisa dirotasi. Ya, bagi James sendiri kalau saya bandingin sama Verdong, dari angka kontribusi kan sekarang fullback modern dibutuhkan kontribusi untuk menyerang ya, kontribusi untuk bertahan ya. Kalau dari menyerangnya sih gol maupun asisnya mirip-mirip lah mereka berdua ini. Tapi kalau dari kontribusi bertahan, Verdong jauh lebih bersinar bersama klubnya dibandingkan sama James ini. Jadi clean sheet itu berbanding 5-2 kalau nggak salah. Jadi Verdong lebih menang di aspek itu, dan ya saya rasa sih untuk posisi bek kiri kalau ditanya dari keseluruhan posisi pemain timnas, posisi yang bagi saya paling aman, paling nyaman tuh kalau ngomongin bek kiri gitu. Karena opsi ada banyak banget, pemain-pemain bisa digeser di sana, dan kita ada Donitri, istilah udah ketok pintu ke atas pengen masuk ke sana. Jadi saya rasa ngantrinya pun juga udah kanan yang dikit ya. Bek kanan yang dikit. Ada kanan yang dikit kan. Sandy Walsh, Asnawi itu opsi di sana tuh yang masih bermasalah. Jadi saya rasa untuk posisi bek kiri saya sih cukup happy aja dengan opsi yang kita udah punya sekarang, dan saya rasa untuk Dan James ya bagus, dia udah mulai cari tahu juga rekam jejak Indonesia dia, dan saya rasa tapi waktunya udah terlambat bagi kita sih. Udah terlambat karena kita udah punya opsi yang sekarang udah bagus juga, dan saya rasa saya lebih menarik melihat perkembangan dari Doni Pamungkas DTP untuk beberapa tahun yang akan datang. Betul. Dan kalau misalkan masih dari kabar naturalisasi lainnya, ini ada pemain belakang Brighton and Hove Albion. Nah, bagi yang suka ngikutin Premier League pasti tahu nih ya pemain ini ya. Namanya adalah sekalian Joel atau Yoel nih, Yoel Veltman. Joel ya. Ini adalah
pemain yang sangat mencuri perhatian banyak fans juga di Indonesia karena dia mendadak dapat perhatian khusus karena dia mengakui bahwa punya darah Indonesia dan memiliki keinginan untuk bisa bergabung ke timnas kita. Tapi yang mungkin menjadi catatan penting juga, usianya ini udah nggak muda lagi. Ini kembali lagi dengan apa yang tadi Mas Sabto udah sempat mention juga. Kalau usianya udah tidak prime ini yang mungkin akan menjadi sebuah masalah juga. Karena masa depannya kan berarti beberapa tahun lagi tuh dia bisa membela timnas gitu kan sebetulnya. Ini sosok yang usianya sudah 33 tahun. Walaupun pengalamannya juga mainnya di Premier League di Brighton and Hove Albion. Sebelumnya juga dia mantan pemain Ajax gitu. Iya, pasti kalau dari sisi CV ya mentereng lah. Premier League kayaknya nggak ada ya pemain kita yang dari Premier League. Kalau di grade tertinggi ya mungkin Itses ya kalau kita bicara Serie A gitu. Tapi di Premier League nggak ada. Di Championship ada beberapa. Itu pun bukan pemain reguler gitu. Tapi ini udah di Premier League reguler pula gitu kan. Udah 18 kali ya kalau nggak salah di musim ini tampil. Artinya pemain yang cukup reguler dipakai oleh Brighton. Cuman ya balik lagi ke usia tadi, Nat. Kalau saya pribadi sih ya, kalau udah 33 itu masa sisa waktu yang ditawarkan kan mungkin 2-3 tahun gitu. Amat sangat sayang kalau kita maksain untuk memproses dia gitu. Terlepas dari kita, ya mungkin kalau nanti lolos Piala Dunia, keberadaannya pantas untuk ada di situ. Sangat dibutuhkan nih. Gitu. Kalau dalam waktu dekat gitu. Tapi kalau kita bicara jangka panjang, kayaknya agak berat sih kalau untuk memaksakan mengambil pemain yang sudah 33. Ya, itu 33 tahun saya rasa juga udah terlalu uzur ya bisa dikatakan untuk itu, untuk mengganggu juga untuk perkembangan pemain-pemain kita juga khawatirnya. Dan contoh paling bagus ya mungkin Jordi Amat ya. Jordi Amat saya rasa masih jadi pilihan pemain yang sangat valuable bagi skuad kita dari segi kepemimpinan, dari segi mentoring yang bisa dia tawarkan ke klub, ke timnas kita. Tapi kita lihat impact dia di awal kan dia berapa 31 meledak banget. 31 menuju ini ya. Waktu dia datang ya. Datang 31 itu efeknya yang instan bisa kita rasakan luar biasa banget Jordi Amat. Tapi untuk long termnya kita lihat beberapa kali dia agak kesulitan lah istilahnya, kurang maksimal performanya. Jadi saya rasa khawatirnya hal seperti itu bisa terulang lagi. Tapi Jordi Amat jelas kepemimpinannya jelas sangat dibutuhkan. Tapi kalau untuk kasus Veltman ini dengan usia 33 tahun memang dengan CV yang begitu mentereng, saya rasa kita lebih memilih ngantri aja lah untuk pemain-pemain yang kita udah ada, manfaatin yang udah ada, dan tunggu aja U20 dulu, siapa tahu ada pemain-pemain yang ternyata bisa promosi juga kan untuk bisa akselerasi lebih cepat gitu. Tidak menutup kemungkinan ya nggak sih pemain-pemain yang nantinya akan berlaga di U20, kita akan lihat mungkin kalau ada bibit-bibit yang wah ini sepertinya bisa nih untuk ya kan mereka berseragam timnas senior. Betul kan? Teman nalar semuanya informasi yang bisa kita kasih hari ini, semoga informasinya menarik dan kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya bersama dengan Mas Sabto dan juga bersama dengan Rizal. Natasha Germania pamit undur diri, sampai jumpa lagi di next episode Tiki Taka. Bye.